Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara tentang mimpi dan ambisi, itu dua kata yang sudah lama berubah maknanya buat saya. Mimpi dan ambisi yang saya pahami 5-10 tahun ke belakang itu sangat berbeda sekali dengan apa yang saya pahami beberapa waktu kemudian. Dulu itu seberapapun terlihat mulianya mimpi saya, betapa hebatnya ambisi saya, tapi ngaku atau enggak, motif dan spirit dari mimpi itu sebenarnya selain Allah. Meskipun mulut menyebut nama Allah, tapi hati ini menghadap kepada selain Allah. Terus apa motifnya? Motifnya adalah pengakuan, penghargaan, penilaian, kekaguman, cinta, dan pujian manusia. Jadi setiap apapun yang dilakukan ketika itu, mulai dari berbicara, bersikap, posting sesuatu di medsos, pasang foto, presentasi, tampil di panggung, berdagang, nulis buku, ngambil keputusan untuk beli sesuatu, itu dipersembahkan untuk selain Allah. Yang jadi pertimbangan itu selain Allah. Jauh rasanya hati ini dari berpuas diri dengan penilaian dari Allah. Apa indikasinya? Ketika masih ada rasa harap di hati kita kepada selain Allah itu, kita akan jadi pribadi yang mudah tersinggung, banyak kecewa, selalu ingin diketahui sama orang lain, sering sakit hati, sering mendengki, susah rasanya merendahkan hati itu, bergemuruh di hati semangat untuk bersaing dalam urusan dunia, mudah resah, gelisah, lelah, dan turunan-turunannya. Dan pada saat itu, impian-impian kita justru seakan terasa semakin menjauh untuk diwujudkan. Kalaupun sampai terwujud, itu akan terasa betapa lelah dalam prosesnya. Nggak ada kenikmatan, nggak ada keberkahan. Sampai akhirnya kesadaran itu hadir. Dan seringkali memang yang menghadirkan kesadaran itu adalah pengalaman hidup dalam bentuk kepahitan, sakit, susah, sempit, atau bentuk-bentuk lain yang gak enak rasanya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah akan menimpakan atasmu pedihnya sebuah pengharapan. Supaya kamu tahu bahwa Allah itu sangat cemburu. Allah sangat mencemburui hati yang berharap kepada selainnya. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabatku, ada satu ambisi yang akan membuat hidup ini ringan. Satu ambisi yang akan membuat kita mudah bahagia, melihat segala sesuatu menjadi indah, berkah, dan betul-betul bisa kita nikmati. Ambisi ini harusnya membingkai semua keinginan dan harapan kita. Apa itu? Ambisi itu adalah keridhaan Allah. Ambisi untuk menjadi hamba yang diridhoi Allah. Titik. Kalau sudah seperti itu, udah gak ada urusan lagi saling mengalahkan orang lain atau menjadi yang terbaik dalam urusan dunia. Melainkan kepinginnya itu bersinergi dan berkontribusi. Gimana caranya kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada siapapun. Kalau kita sudah punya hati seperti itu, harusnya sudah hilang perasaan selalu merasa kurang. Melainkan yang ada adalah hati yang selalu merasa cukup, jiwa yang penuh dengan cinta dan kedamaian. Sudah hilang perasaan ingin tampil, menonjolkan diri. Yang ada sadar kita harus berbagi peran untuk mencapai sebuah misi. Dan harusnya sudah hilang ego, pemaksaan kehendak diri. Yang ada adalah ikhtiar-ikhtiar yang betul-betul menenteramkan hati karena terbingkai dengan kepasrahan. Ikhtiarnya berbalut dengan ketenangan. Dan ketenangannya hakiki ya, karena berasal dari keyakinan betapa Allah itu punya jaminan untuk kita.
Jadi mimpi dan ambisi itu layaknya sebuah doa. Meminta dan mengusahakannya itu adalah sebuah kebaikan. Tapi perkara dikabulkan atau tidak, terwujud atau tidak, Allah lah yang maha tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Tugas kita hanya memurnikan niatnya, menyempurnakan langkahnya, kemudian pasrahkan hasilnya. Kalau betul-betul yang kita inginkan ridhonya Allah, maka kita itu akan mudah punya hati yang selalu ridho terhadap apapun kejadian, takdir, dan semua yang Allah tetapkan. Tapi anehnya, begitu mimpi dan ambisi kita adalah ridhonya Allah, satu demi satu dari mimpi-mimpi itu seperti terus mendekat dalam genggaman. Iya, cukup dalam genggaman aja, nggak perlu masuk ke dalam hati. Saya nggak sengaja membuka dream book saya tahun 2008 dan ternyata hampir semua yang saya tulis di sana itu sudah terwujud. Dan tanpa sadar, justru itu terjadi ketika kita sudah tidak berharap apapun kecuali Allah ridho. Kecuali kita berharap Allah memaafkan. Saya jadi ingat sabdanya Rasulullah, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah itu akan cerai beraikan urusannya. Dan Allah itu akan menjadikan kefakiran selalu menghantuinya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Tapi barang siapa yang menjadikan Allah, akhirat sebagai puncak impiannya, maka Allah akan buat ringan semua urusannya dan Allah akan isi hatinya dengan kecukupan. Bahkan rezeki dunia itu datang tanpa kita minta.